Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai penggunaan aplikasi SIBMT. Untuk mengakses aplikasi SIBMT, yang pertama kita membuka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Berhubung saya sudah pernah masuk ke aplikasi SIBMT, saya langsung klik web di sini. Untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke aplikasi SIBMT, nanti saya akan memberikan linknya di deskripsi. Untuk username dan passwordnya sama, yaitu userbank. Lanjut ke login. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi SIBMT, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat menu-menu apa saja yang terdapat di dalam aplikasi SIBMT. Jadi yang pertama ini terdapat menu file. Jadi untuk menu file ini digunakan untuk mengatur semua data nasabah yang ada di sistem. Yang kedua yaitu menu transaksi. Jadi menu transaksi ini digunakan untuk berbagai macam transaksi perbankan. Terus yang ketiga, menu laporan di sini digunakan untuk mencetak berbagai macam laporan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu utility yang digunakan untuk mengatur jalannya sistem aplikasi bank digital. Oke, selanjutnya kita langsung ke tutorial penggunaan aplikasi SIBMT. Yang pertama, kita menambahkan user. Untuk menambahkan user, kita klik file. Bentar, kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita klik file, master register nasabah, add register nasabah. Jadi, kita klik add untuk mengisi data-data yang diperlukan. Jadi di sini untuk kode nasabah kan kita saling berebut. Jadi kita mengisi data-data yang dianggap penting terlebih dahulu. Untuk yang lainnya kita mengisi data dummy atau data palsu terlebih dahulu ya. Jadi untuk kodenya saya mendapatkan angka 003062. Jadi untuk namanya kita menggunakan nama asli kita. Ini menggunakan huruf besar. Untuk gelar di sini saya tidak isi. Untuk nama panggilan, ya. Untuk jenis kelamin di sini perempuan, golongannya O. Untuk tempat tanggal lahir di sini kita tidak usah menggunakan data asli kita juga tidak apa-apa. Jadi di sini saya menggunakan 20 Juli 2000. Kita tentukan dulu tanggalnya. Juli tanggal 20. Nah, untuk status perkawinan belum. Di sini saya walinya di bapak saya. Wali. Agama Islam. Pekerjaan Hansi. Ini. Save.
Tadi simpan, oke. Harus mengisi alamat terlebih dahulu. Madiun, save, oke. Terus ada nomor HP terlebih dahulu. Oke, di sini saya langsung mendapatkan kodenya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kodenya, kita bisa mencatat terlebih dahulu agar tidak lupa. Di sini saya screenshot. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan kode nasabah, kita bisa mengecek terlebih dahulu di cari register nasabah. Ya. Oke, di sini sudah terdapat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini adalah data nasabah yang sudah kita isi tadi. Tadi kan ada beberapa data yang kita isi secara dummy atau palsu. Untuk teman-teman ketika ingin mengganti datanya, kita bisa ke menu File, Master Register Nasabah, kita klik Edit. Jadi, di sini kita bisa mengedit nasabah dan kita bisa menghapus akun nasabahnya. Oke, setelah kita sudah mendapatkan kode nasabah, kita bisa melihat bahwa nasabah ini belum memiliki rekening tabungan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya kita membuka rekening tabungan. Untuk langkahnya, kita membuka menu transaksi, tabungan, pembukaan rekening tabungan. Jadi untuk nomor register ini kita memasukkan kode nasabah yang telah kita dapat tadi. Kita add terlebih dahulu. Klik. Oke, beberapa data sudah masuk secara otomatis ketika kode nasabah sudah dimasukkan. Langkah selanjutnya kita mengisi data-data yang belum terisi. Untuk rekening lama kita kosongkan. Nah, klik di sini adalah rekening tabungan yang dibuat oleh orang tua atau wali kepada anaknya yang masih di bawah umur. Untuk itu, menu Kiki ini tidak akan saya isi. Golongan nasabah, saya memilih pihak terkait. AO ini adalah akun officer. Jadi maksudnya ini adalah karyawan bank yang bertugas untuk mengelola kredit nasabah. Di sini saya memilih umum. Ahli waris di sini saya mengambil ayah saya, yaitu nama, tuan waris, nomor rekening. Di sini kita mengambil simpanan syariah. Ketua akun kita centang. Lanjut kita save atau simpan. Oke. Setelah itu kita bisa melihat ke cari register nasabah dari menu transaksi. Klik.
Mari kita langsung klik ke tabungan. Kita bisa melihat bahwasannya kode nasabah dengan angka 003062 sudah membuka rekening tabungan. Oke, setelah kita sudah melakukan pembukaan rekening tabungan, kita bisa langsung ke menu transaksi, klik teller. Jadi untuk rekening lama dikosongkan, terus simpanan syariah. Jadi ini beberapa data ini sudah terisi otomatis ketika kita memasukkan kode nasabah. Terus selanjutnya kode transaksi saya ambil ke setoran tunai. Untuk mutasi saya ambil 90 juta. Maaf, terulang. Jadi setelah kita sudah melakukan pembukaan rekening tabungan, kita bisa langsung ke menu transaksi teller. Jadi di teller ini kita bisa melakukan store atau tarik tunai, pembayaran angsuran, pembayaran deposito, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa klik simpanan syariah, kode nasabah kita, satu. Kalau sudah, kita lanjut ke kode transaksi. Di sini saya klik setoran tunai, mutasi, ini saya mengambil 90 juta. Setelah ini kita langsung klik save. Oke. Setelah itu kita bisa membuka ke menu transaksi dari register nasabah. Ketika kita sudah melakukan setoran tunai, jadi saldo yang 90 juta tadi sudah masuk ke rekening kita. Setelah kita melakukan setoran tunai ke rekening kita, langkah selanjutnya kita transfer antar rekening. Jadi kita ke menu transaksi, tabungan, transfer antar rekening. Jadi untuk atas sendiri ini rekening kita. Nilai transfer, saya mentransfer senilai 1 juta. Rekening tujuan, setelah kita mengisi rekening tujuan, kita langsung klik save. Oh, ada kontak baru. Lanjut kita ke menu transaksi untuk melihat cari register nasabah. Di sini kita sudah bisa melihat perubahannya bahwa di rekening tabungan sudah berkurang. Karena sudah mentransfer
atas nama Sylvia Karisma Anisah sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya setelah sudah melakukan beberapa langkah dari mencari kode nasabah sampai melakukan beberapa transaksi, selanjutnya saya ingin ke menu laporan untuk melihat laporan pada tanggal 7 bulan 12 2024. Lebih tepatnya pada hari sekarang, kita klik preview. Jadi kita bisa lihat bahwasannya pada tanggal 7 bulan 12 belum ada laporan yang masuk. Oke, setelah kita membuka rekening tabungan, selanjutnya kita membuka rekening deposito. Untuk itu kita klik menu transaksi, deposito, register deposito. Untuk nomor register kita masukkan kode nasabah. Kita klik. Jadi beberapa data akan muncul secara otomatis. Untuk nomor rekening, kita mengambil simpanan berjangka 12 bulan. Golongan deposan saya ambil perorangan atau umum. Untuk AO, saya ambil umum. Cara perhitungan bulanan, rekening tabungan ini kita mengambil simpanan syariah. Klik, muncul nama kita dan saldo tabungan kita. Selanjutnya, klik save. Oke. Kita bisa langsung melihat cari register nasabah. Klik nama kita. Klik tabungan dan deposito. Kita bisa melihat bahwasannya rekening deposito sudah terbuat. Kita bisa klik. Kita membuat rekening deposito, kita melakukan stop deposito. Langkahnya yaitu klik transaksi, deposito, barang deposito. Untuk rekening, ini kita memasukkan rekening deposito kita. Kedua, masuk. Di sini cara setoran, kita klik tabungan. Nominal yang akan kita setorkan ke rekening deposito. Di sini saya mau setor sebesar 10 juta. Oke. Untuk nomor rekeningnya, ini simpanan syariah atas nama Siti Nur Hamidah dan saldonya sebesar 88.990.000. Kita klik save. Oke. Kita langsung cek ke transaksi dari register nasabah. Kita bisa melihat bahwasannya di rekening saldo deposito kita, deposito sudah masuk sebesar 10 juta yang berasal dari rekening tabungan syariah. Setelah kita sudah melakukan store deposito, maka selanjutnya ketika teman-teman ingin melakukan koreksi data-data deposito ataupun perubahan nisbah, kita bisa klik ke transaksi deposito. Di sini sudah tercantum untuk melakukan koreksi deposito di sini. Terus untuk melakukan perubahan nisbah nih. Karena saya tidak akan melakukan koreksi dan perubahan nisbah deposito, kita langsung ke pencairan deposito. Kita klik transaksi teller. Rekening lama kita ganti ke deposito. Ini rekening deposito.
2. Langsung klik. Di bagian pencairan kita klik pokok. Oke. Nah, ini karena belum waktunya melakukan pencairan, maka akan dikenakan penalti. Untuk nominalnya itu tergantung bank yang menentukan. Untuk bahas ini, kita tetap klik. Untuk cara pencairan ini tabungan. Kalau sudah terisi semua, kita klik save. Oke. Kita validasi mungkin. Setelah itu kita langsung ke cek register nasabah. Kita sudah melihat bahwasannya untuk saldo di rekening deposito sudah beralih ke rekening syariah sebesar 10 juta. Setelah melakukan pencairan deposito ke rekening ke tabungan syariah, teman-teman jika ingin menghapus rekening deposito itu di bagian transaksi deposito, di poin terakhir ini ada hapus rekening deposito. Tetapi untuk hapus rekening deposito ini opsional, jadi teman-teman bisa menghapus, bisa tidak. Setelah kita sudah melakukan beberapa langkah, kita lanjut kembali ke menu transaksi, klik pembiayaan, jaminan, peningkatan jaminan. Klik add, masukkan kode nasabah. Untuk jenis jaminan, di sini saya mengambil kendaraan bermotor. Untuk pengikatan diri dan didampingi SPPT notaris. Ya, untuk nilai pasar di sini saya tulis 5 juta. Ya, jadi untuk nilai HT dan nilai NJOP di sini saya tidak mengisi. Jadi nilai HT dan nilai NJOP itu apa sih? Jadi nilai HT itu didefinisikan sebagai kesepakatan antara kreditur dan debitur yang menentukan sejauh mana pelunasan piutang kreditur akan diutamakan jika debitur melakukan beban prestasi. Sedangkan nilai NJOP sendiri itu didefinisikan sebagai taksiran harga suatu properti yang dihitung berdasarkan luas zona rumah dan bangunan. Terus kita lanjut ke next. Data jaminan, ini roda 2. Saya beli Beat Street tahunnya 2020. Untuk nomor rangka mesin polisi, ini tidak saya isi, saya lanjut ke nomor BPKB. Nomor STNK saya kosongi terlebih dahulu. Untuk warna silver, atas nama Siti Nur Hamidah, alamat Madiun. Setelah itu langsung kita save, data disimpan, oke. Ini sudah ada ya pengikatan jaminannya, sudah langsung keluar. Setelah kita sudah melakukan pengikatan jaminan, langkah selanjutnya kita ke menu laporan untuk melihat laporan jaminan. Jadi kita klik laporan, pembiayaan, laporan jaminan. Jadi untuk jenis jaminan tadi saya memilih kendaraan bermotor, review. Oke, kita sudah bisa melihat bahwa laporan jaminan pembiayaan atas nama Siti Nur Hamidah ini sudah tercantum. Setelah kita melakukan
menyelesaikan pengikatan jaminan, langkah selanjutnya kita langsung ke pengajuan. Jadi untuk itu kita klik menu transaksi, pembiayaan, pengajuan pembiayaan. Add. Pembiayaan dengan perjanjian, jenis penggunaan untuk modal kerja, golongan debitur, ya terkait, sektor ekonomi, keuangan, saya ambil keuangan, kota atau kabupaten, ini saya mengambil Kabupaten Madiun. Untuk wilayahnya, Hilir Nolopo Kabupaten Madiun. AO, saya ambil umum. Untuk sumber dana, saya klik dana lain. Klik save. Bentar. Kita klik. Saya ambil metode bahas, saya ambil hard. Lokasi usaha saya ada di rumah sendiri. Untuk golongan piutang jangka menengah. Tujuan penggunaan, penambahan modal usaha, jumlah pengajuan, saya ambil 7 juta. Ambil bulanan untuk jangka waktu 36 bulan. Nomor jaminan, klik, save, oke. Ya ganti ke 2 juta. Oke, setelah kita melihat laporan pengajuan pembiayaan, langkah selanjutnya realisasi. Jadi kita masuk ke menu transaksi pembiayaan, realisasi pembiayaan. Oke, di sini nomor register kita add terlebih dahulu. Nomor register kita masukkan kode nasabah. Dan itu secara otomatis untuk produk kendaraan bermotor barokah, nomor rekening, rekening lama kita tidak usah isi. Untuk nomor pengajuan kita klik. Jadi ketika nomor pengajuan ini kita masukkan, maka data data akan masuk secara otomatis. Untuk instansi kita masukkan secara manual. Bagian yang dijaminkan kendaraan. Lanjut ke data kredit. Oke. Realisasi. Nama angsuran kita ganti 36 bulan. Cara pencairan. Oke, untuk cara pencairan ini kita masukkan rekening kita, yaitu rekening syariah 1 12 ini adalah
terisi secara otomatis. Setelah itu kita langsung save, data disimpan. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ke cari register nasabah. Oke, untuk rekening pembiayaan ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita melakukan realisasi, kita masuk lagi ke menu transaksi pembiayaan untuk melakukan pencairan pembiayaan. Oke. Jumpa. Nah, untuk pencairan ini masuk ke rekening syariah. Ini untuk pencairan sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya kita langsung klik save. Data disimpan, oke. Oke. Setelah itu kita langsung mengecek register nasabah. Cari klik. Oke, kita sudah melihat bahwasannya untuk pencairan ini sudah masuk ke rekening syariah sebesar 2.500.000. Setelah melakukan pencairan, maka selanjutnya yaitu pembayaran angsuran. Kita masuk ke menu transaksi teller. Jadi untuk rekening ini kita ganti pembiayaan, kita masukkan rekening pembiayaan. Oke, sudah masuk secara otomatis. Ini kita bisa perhatikan untuk cara angsuran ini kita ganti tabungan. Ya, kita klik save. Oke. Oke. Kita bisa langsung cek ke register nasabah. Tabungan dulu ya, kita bisa lihat bahwasannya rekening syariah ini untuk saldo sudah berkurang karena digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran. Kita bisa melihat ke kartu angsuran. Ini sudah melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar 69.500. Oke, cukup sekian video tutorial penggunaan aplikasi SIBMT. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.